Kabar terbaru datang dari timnas Brasil. Carlo Ancelotti resmi mengumumkan skuad Seleção untuk melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL pada jeda internasional September 2025. Meski sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Ancelotti tetap membawa deretan pemain bintang untuk menghadapi dua laga sisa melawan Chili dan Bolivia. Namun ada hal mengejutkan dalam daftar pemain kali ini. Dua nama besar, Neymar Junior dan Vinicius Junior, tidak masuk dalam skuad pilihan Ancelotti. Absennya kedua mega bintang ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah mereka sengaja diistirahatkan, atau ada strategi khusus yang tengah dipersiapkan oleh sang pelatih? Meski begitu, kualitas Brasil tetap terjaga. Dari lini pertahanan yang solid hingga barisan penyerang mematikan, Seleção masih punya banyak opsi pemain kelas dunia yang bisa diandalkan. Pertanyaannya kini, seperti apa kira-kira formasi serta potensial starting 11 yang akan diturunkan Ancelotti di dua laga terakhir kualifikasi ini? Mari kita simak pembahasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Alisson. Untuk posisi penjaga gawang, timnas Brasil masih menaruh kepercayaan penuh kepada Alisson Becker. Kiper utama Liverpool ini diyakini tetap menjadi pilihan Carlo Ancelotti ketika Brasil menghadapi dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Chili dan Bolivia. Dengan pengalaman serta kualitas kelas dunia, Alisson dianggap sosok paling tepat untuk menjaga stabilitas lini belakang Seleção. Saat melawan Chili, Alisson akan berhadapan dengan lawan yang gemar menekan tinggi dan melepaskan tembakan jarak jauh. Refleks cepat serta kemampuan membaca arah bola miliknya bakal menjadi senjata penting untuk meredam agresivitas La Roja. Sementara itu, ketika menghadapi Bolivia, Alisson akan diuji dengan kondisi unik di ketinggian lapas. Pergerakan bola yang lebih cepat dan tidak terduga akan menjadi tantangan, terutama dari situasi bola mati. Namun, dengan ketenangan serta pengalaman panjangnya di level internasional, Alisson tetap diyakini mampu menjaga gawang Brasil tetap aman di dua laga tersebut. Bek kanan, Van der Son. Untuk posisi bek kanan, timnas Brasil tampaknya akan mengandalkan Van der Son. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini memperkuat AS Monaco di Ligue 1 Prancis dan terus menunjukkan performa yang konsisten. Dengan harga pasar mencapai 20 juta euro, Van der Son dianggap sebagai salah satu talenta potensial yang bisa menjadi bagian penting dalam regenerasi lini belakang Seleção. Sebagai bek kanan modern, Van der Son tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Kecepatan, visi bermain, serta kemampuan melepas umpan akurat membuatnya bisa menjadi senjata tambahan ketika Brasil melakukan transisi cepat dari belakang ke depan. Menghadapi Chili, Van der Son akan dihadapkan pada duel ketat dengan pemain sayap lincah, sehingga konsentrasi serta ketangguhan fisiknya sangat dibutuhkan. Sementara saat melawan Bolivia, ia dituntut untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan membantu serangan, terutama menghadapi kondisi sulit di lapas. Kehadirannya jelas memberi warna baru di sisi kanan pertahanan Brasil. Bek tengah, Marquinhos. Untuk posisi bek tengah, timnas Brasil sepertinya masih akan mengandalkan sosok Marquinhos. Pemain berusia 31 tahun ini merupakan kapten Seleção sekaligus pilar utama Paris Saint-Germain. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta euro, Marquinhos tetap dianggap sebagai salah satu bek terbaik yang dimiliki Brasil saat ini. Pengalamannya di level tertinggi Eropa membuat Marquinhos memiliki kepemimpinan yang kuat di lini pertahanan. Ia dikenal sebagai bek yang tenang, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Selain itu, keahliannya dalam duel udara dan ketepatan dalam melakukan tackle membuat barisan belakang Brasil lebih kokoh. Ketika menghadapi Chili, peran Marquinhos akan sangat penting untuk meredam agresivitas serangan cepat lawan. Sementara saat melawan Bolivia di lapas, ia akan menjadi kunci dalam mengantisipasi bola-bola panjang dan situasi bola mati yang sering menjadi andalan tuan rumah. Dengan kualitas dan wibawa kepemimpinannya, Marquinhos diyakini tetap menjadi andalan utama Brasil di jantung pertahanan. Bek tengah, Alessandro. Untuk tandem Marquinhos di jantung pertahanan, timnas Brasil kemungkinan besar akan menurunkan Alessandro. Bek tengah berusia 26 tahun ini saat ini memperkuat Los Lille di Ligue 1 Prancis dan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan nilai pasar mencapai 20 juta euro, Alessandro dianggap sebagai salah satu bek masa depan Brasil yang mulai mendapatkan kepercayaan untuk tampil di level internasional. Sebagai pemain bertahan, Alessandro dikenal memiliki fisik yang kuat, agresif dalam duel,
serta tangguh dalam mengantisipasi serangan lawan. Kombinasinya dengan Marquinhos bisa menjadi pasangan ideal di lini belakang, karena menghadirkan keseimbangan antara pengalaman dan energi muda. Ketika menghadapi Chili, Alessandro akan dituntut untuk sigap menghadapi pergerakan striker cepat lawan. Sementara saat bertandang ke markas Bolivia, kemampuannya dalam menghalau bola udara akan sangat dibutuhkan, mengingat tim tuan rumah kerap mengandalkan skema bola panjang dan situasi set piece. Kehadirannya jelas menjadi tambahan kekuatan penting bagi pertahanan Brasil. Bek kiri, Alexandro. Untuk posisi bek kiri, timnas Brasil sepertinya masih akan mengandalkan sosok senior yaitu Alexandro. Pemain berusia 34 tahun ini kini membela Flamengo di kompetisi Serie A Brasil setelah bertahun-tahun berkarir di Eropa bersama Juventus. Meski sudah memasuki usia senja bagi seorang pesepak bola, Alexandro tetap memiliki pengalaman, ketenangan, serta visi bermain yang bisa menjadi nilai lebih bagi skuad Brasil. Dengan harga pasar sekitar 1,80 juta euro, kontribusinya tidak lagi diukur hanya dari nilai ekonomi, melainkan dari kepemimpinan dan pengalaman yang ia bawa ke lapangan. Sebagai bek kiri, Alexandro masih punya kemampuan bertahan yang solid, disiplin menjaga area, serta sesekali membantu serangan lewat crossing akurat. Ketika menghadapi Chili, pengalamannya sangat dibutuhkan untuk meredam pergerakan cepat para pemain sayap lawan. Sementara saat melawan Bolivia di ketinggian lapas, stamina dan ketenangannya akan menjadi faktor penting agar lini belakang tetap stabil. Dengan kombinasi senioritas Alexandro bersama deretan pemain muda lainnya, pertahanan Brasil tetap terlihat kokoh dan berimbang. Gelandang bertahan, Casemiro. Untuk posisi gelandang bertahan, timnas Brasil sepertinya masih akan mempercayakan kepada Casemiro. Pemain berusia 33 tahun ini saat ini membela Manchester United dan tetap menjadi sosok penting di lini tengah Seleção. Dengan nilai pasar sekitar 10 juta euro, Casemiro mungkin sudah tidak semuda dulu, namun kualitas dan pengalamannya di level tertinggi masih sangat dibutuhkan Brasil. Sebagai gelandang bertahan, Casemiro dikenal tangguh dalam duel perebutan bola, kuat dalam tackle, serta memiliki kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Ia tidak hanya berfungsi sebagai perusak serangan lawan, tetapi juga sering menjadi penghubung transisi dari bertahan ke menyerang. Menghadapi Chili, Casemiro akan berperan penting dalam memutus aliran bola lawan yang agresif di lini tengah. Sementara saat melawan Bolivia di lapas, ketenangannya dalam menguasai bola dan pengalamannya menghadapi tekanan akan sangat krusial. Gelandang tengah, Bruno Guimaraes. Untuk posisi gelandang tengah, timnas Brasil tampaknya akan mengandalkan Bruno Guimaraes. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi motor permainan di lini tengah Newcastle United dan terus menunjukkan kualitasnya di Premier League. Dengan nilai pasar mencapai 80 juta euro, Bruno kini dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik Brasil yang mampu memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Bruno dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan visi bermain tajam, distribusi bola akurat, serta keberanian dalam duel. Ia mampu mengontrol tempo permainan, memutus serangan lawan, sekaligus memberikan kreativitas saat berhasil membangun serangan. Perannya membuat lini tengah Seleção tetap solid, baik ketika menghadapi tekanan maupun saat mendominasi permainan. Menghadapi Chili, Bruno akan sangat penting untuk mengatur aliran bola sekaligus menahan agresivitas lawan di sektor tengah. Sementara saat melawan Bolivia, kemampuan teknis serta kecerdasannya dalam membaca permainan akan sangat dibutuhkan agar Brasil mampu menguasai pertandingan di kondisi sulit ketinggian lapas. Dengan kualitas tersebut, Bruno Guimaraes dipastikan menjadi tulang punggung utama lini tengah Brasil. Gelandang serang, Matheus Cunha. Untuk posisi gelandang serang, timnas Brasil kemungkinan besar akan menurunkan Matheus Cunha. Pemain berusia 26 tahun ini saat ini memperkuat Manchester United dan tengah berada dalam performa terbaiknya di Liga Inggris. Dengan nilai pasar mencapai 60 juta euro, Cunha dipandang sebagai salah satu gelandang serang paling berpotensi yang dimiliki Brasil saat ini. Cunha dikenal memiliki kreativitas tinggi, kelincahan, serta kemampuan olah bola yang mumpuni. Ia mampu menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan dengan visi bermain yang tajam. Selain piawai menciptakan peluang untuk rekan setimnya, Cunha juga sering memberikan ancaman langsung lewat tembakan jarak jauh maupun pergerakan menusuk ke kotak penalti. Saat menghadapi Chili, Cunha diharapkan mampu membuka ruang dan mengacak-acak pertahanan lawan yang terkenal disiplin. Sementara ketika melawan Bolivia, kreativitasnya dalam menghadapi permainan ketat dan kondisi fisik berat di ketinggian lapas akan sangat dibutuhkan. Dengan kombinasi teknik, visi, dan determinasi, Matheus Cunha bisa menjadi kunci serangan Brasil di laga kualifikasi ini. Penyerang sayap kanan, Estevão. Untuk posisi penyerang sayap kanan,
timnas Brasil sepertinya akan memberikan kesempatan kepada bintang muda berbakat, Estevão. Pemain berusia 18 tahun ini baru saja memperkuat Chelsea dan langsung mencuri perhatian di Liga Inggris berkat kecepatan, teknik tinggi, serta keberaniannya dalam duel 1 lawan 1. Dengan nilai pasar mencapai 60 juta euro, Estevão sudah dipandang sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola Brasil. Sebagai winger modern, Estevão punya kemampuan dribble mumpuni, akselerasi cepat, serta insting tajam untuk mencari ruang di lini pertahanan lawan. Ia juga memiliki naluri mencetak gol, serta bisa menjadi kreator peluang bagi rekan-rekannya di lini depan. Menghadapi Chili, peran Estevão akan sangat penting untuk menusuk dari sisi kanan dan membuka celah di pertahanan lawan yang kerap bermain rapat. Sementara saat melawan Bolivia di La Paz, kecepatannya bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik efektif. Dengan potensinya yang luar biasa, Estevão diprediksi bakal menjadi senjata baru Brasil di sektor sayap kanan. Penyerang sayap kiri, Raphinha. Untuk posisi penyerang sayap kiri, timnas Brasil tampaknya masih akan mempercayakan kepada Raphinha. Pemain berusia 28 tahun ini saat ini memperkuat Barcelona dan terus menjadi salah satu senjata andalan di lini serang klub asal Katalan tersebut. Dengan nilai pasar mencapai 90 juta euro, Raphinha dipandang sebagai winger kelas dunia yang memiliki kualitas mumpuni baik dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang. Raphinha dikenal dengan kecepatan, kemampuan dribble yang lincah, serta akurasi umpan silang yang bisa menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan. Selain itu, ia juga punya ketajaman dalam mengeksekusi peluang, baik dari dalam kotak penalti maupun lewat tembakan jarak jauh. Saat menghadapi Chili, Raphinha akan berperan penting untuk membongkar pertahanan ketat lawan dengan pergerakan dinamis di sisi kiri. Sementara ketika melawan Bolivia di ketinggian La Paz, kelincahan dan kreativitasnya sangat dibutuhkan agar Brasil tetap bisa menekan meski dalam kondisi sulit. Kehadiran Raphinha membuat lini serang Seleção semakin berbahaya dan komplit. Penyerang tengah, Richarlison. Untuk posisi penyerang tengah, timnas Brasil kemungkinan besar akan kembali mengandalkan Richarlison. Striker berusia 28 tahun ini saat ini memperkuat Tottenham Hotspur di Liga Inggris dan tetap menjadi salah satu opsi utama di lini depan Seleção. Dengan nilai pasar sekitar 20 juta euro, Richarlison masih dianggap sebagai penyerang yang mampu memberikan kontribusi besar, terutama berkat insting gol dan kerja kerasnya di lapangan. Richarlison dikenal sebagai penyerang yang agresif, memiliki kemampuan duel udara yang kuat, serta naluri mencetak gol yang tajam. Ia juga tidak segan turun membantu pertahanan, menjadikannya penyerang serba bisa yang sesuai dengan kebutuhan strategi Carlo Ancelotti. Menghadapi Chili, Richarlison diharapkan bisa menjadi target man yang mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun di kotak penalti. Sementara saat melawan Bolivia, ketangguhannya dalam duel fisik serta kecerdasannya mencari ruang akan sangat penting agar Brasil tetap tajam di lini depan. Dengan pengalaman dan mentalitasnya, Richarlison masih menjadi tumpuan utama serangan Brasil. Dengan komposisi pemain yang sudah diumumkan Carlo Ancelotti, timnas Brasil terlihat tetap tampil dengan skuad yang penuh kualitas meski tanpa kehadiran dua bintang besar, Neymar Junior dan Vinicius Junior. Dari lini belakang yang kokoh dengan sosok berpengalaman seperti Alisson, Marquinhos, hingga Alexandro, Brasil jelas masih memiliki keseimbangan antara pemain senior dan generasi baru. Di lini tengah, kombinasi Casemiro, Bruno Guimaraes, dan Matheus Cunha akan menjadi motor penggerak permainan yang bisa mengontrol tempo sekaligus menghadirkan kreativitas. Sementara di lini depan, hadirnya Estevão, Raphinha, serta Richarlison memastikan Seleção tetap memiliki daya gedor yang menakutkan bagi lawan. Dua laga menghadapi Chili dan Bolivia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL memang tidak lagi menentukan nasib Brasil, karena tiket lolos sudah ada di tangan. Namun, pertandingan ini tetap penting sebagai ajang uji coba strategi Ancelotti, sekaligus kesempatan memberi pengalaman berharga bagi pemain muda seperti Estevão. Brasil ingin menunjukkan bahwa mereka tetap serius menjaga gengsi dan dominasi di kawasan Amerika Selatan. Dengan kedalaman skuad dan strategi matang, Seleção diyakini mampu tampil impresif di sisa kualifikasi. Kini, publik hanya menanti bagaimana racikan Ancelotti membawa Brasil melangkah lebih percaya diri menuju Piala Dunia 2026.